Selamat pagi anak-anak yang terkasih. Ibu berharap semua dalam keadaan sehat dan penuh semangat untuk memulai pelajaran agama Katolik hari ini. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas bab 2, umat Allah merindukan juru selamat pada pembelajaran 1, yaitu Nabi Elia mengajak umat Allah bertobat. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, 1. Siswa memahami perintah Allah yang pertama. 2. Siswa mampu mengetahui akibat dari menyembah berhala. 3. Siswa mampu menjelaskan arti dan tugas seorang nabi. 4. Siswa mampu memahami cara Elia mengembalikan iman umat Israel. Anak-anak yang terkasih, dalam menyampaikan kebenaran, kita harus mempunyai keberanian. Begitu juga Elia yang menjalankan tugasnya sebagai nabi, yang berani memberikan pertobatan kepada bangsa Israel, khususnya juga kepada raja yang memerintah Israel pada saat itu. Elia merupakan nabi di kerajaan Israel, sekitar abad ke-9 sebelum Masehi. Nabi artinya orang yang dipilih Allah untuk menyampaikan firman-Nya kepada manusia. Firman artinya nasihat Allah yang berisi tentang kebaikan. Anak-anak yang terkasih, Nabi Baal artinya nabi palsu yang menyesatkan dan membuat orang jatuh ke dalam dosa. Yang jadi permasalahan pada bangsa Israel adalah bangsa Israel tidak taat kepada Allah karena mereka dihasut oleh Nabi Baal untuk menyembah berhala. Menyembah berhala adalah menyembah kepada objek yang diyakini. Contohnya, menyembah batu, pohon, dan benda-benda lainnya yang dianggap memiliki kekuatan dan membantu kehidupan manusia. Nah, anak-anak yang terkasih, kesalahan Raja Ahab adalah mengizinkan rakyatnya untuk menyembah berhala demi memperistri Ratu Isabel. Di sisi lain, pada zaman sekarang, menyembah berhala ditunjukkan dengan bermain game, kecanduan obat-obatan terlarang, mendewakan uang, sehingga melupakan Allah, melupakan sesama, demi kesenangan pribadi. Nah, anak-anakku yang terkasih, Allah mengetahui tentang perbuatan Israel. Namun Allah tidak meninggalkannya begitu saja, seperti kehidupan kita pada sekarang ini. Namun sebaliknya, memberikan kita teguran melalui orang tua kita ataupun orang-orang terdekat kita. Anak-anakku yang terkasih, Allah memberikan Elia sebagai uluran tangan Tuhan untuk memberikan pertobatan. Namun pada saat mendapat teguran dari Elia, Raja Ahab tidak langsung serta-merta mempercayai ucapan Elia. Allah memberikan peringatan kepada bangsa Israel dengan membuat tanaman menjadi mati. Namun mereka tetap mendewakan dewa-dewa Baal dan Dewi Asyira yang mereka anggap memberikan kebaikan kepada mereka. Tetapi itu semua tidak ada. Anak-anak yang terkasih, Nabi Baal ada sekitar 400 orang dan Dewi Asyira sekitar 450 orang. Namun Nabi Elia hanya seorang diri. Dari jumlah ini jelas semakin banyak orang yang menghasut bangsa Israel. Namun pada akhirnya Nabi Israel sadar bahwa Elia adalah nabi utusan Allah ketika kurban bakara habis terbakar sendirinya oleh kuasa Allah. Akhirnya Elia membawa bangsa Israel ke Gunung Karmel untuk membuktikan kuasa Tuhan. Tantangan itu diberikan berupa membuat kurban bakaran kepada Allah. Apa yang dikorbankan berupa lembu tambun, dan apa yang digunakan bukan berasal dari pemantik api, tapi api itu muncul berkat kuasa Allah. Nah, anak-anakku yang terkasih, apa yang terjadi ketika kita menyembah berhala? Tentu Allah akan murka. Larangan tentang menyembah berhala tertulis pada perintah Allah yang pertama. Bunyinya adalah, jangan menyembah berhala, berbaktilah kepadaku saja dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. Nah, ketika kita berdosa, tentunya kita harus memiliki sikap tobat. Bertobat artinya mengakui segala kesalahan dan berjanji tidak akan melakukannya lagi. Dalam hal ini, Gereja Katolik mempunyai sebuah sakramen, yaitu sakramen tobat atau sakramen pengakuan dosa. Demikianlah anak-anak yang terkasih, kita perlu meneladani sikap dari Elia. Elia merupakan seorang nabi yang berani menyatakan hal yang benar di depan banyak orang.